Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, jumpa lagi di catatan Andi Aswan. Alhamdulillah, hari ini kita tetap semangat untuk berpuasa dan hari ini adalah hari yang kelima dalam kita menjalankan ibadah puasa. Teman-teman semua, minggu ke hari Sabtu kemarin ya saya menjabarkan mengenai sosok seorang Rismond, terutama mengenai dugaan ijazah saudara Rismond ini S2 dan S3-nya di Yamaguchi University itu adalah palsu. Dan banyak sekali kita menjabarkan berdasarkan data-data dan fakta yang ada, sehingga ini apa yang telah dilakukan oleh kita semua Gerakan Rakyat Nusantara, yaitu di situ ada Jokman Nusantara Bersatu, ada YouTuber Nusantara, kemudian dari relawan Jokowi Prabowo Gibran keseluruhan yang mengadukan kepada Polda Metro Jaya mengenai dugaan ijazah palsu tersebut. Dan juga kita mendengarkan, kita bisa tahu juga bahwasanya ada suatu yang cukup mencengangkan, yaitu membuat surat kematian, ya. Dan ini harus yang nanti akan mengambil surat asli itu adalah lulusan dari Jepang yang sudah dipercaya oleh Universitas Yamaguchi. Kalau dikatakan itu, apakah itu adalah sesuatu yang absurd? Tidak juga. Itu merupakan sesuatu yang firm dan A1 yang mungkin nanti akan disampaikan setelah surat itu diterima oleh teman-teman kita yang dipercaya oleh Universitas Yamaguchi untuk mengambilnya. Teman-teman sekalian, sekarang kalau kita lihat hari ini, yaitu sidang MK, Mahkamah Konstitusi, terutama mereka mengugat Undang-Undang ITE, yang menurut saya ini sangat lucu juga, karena salah satu tersangka itu Roy Suryo selalu menggembar-gemborkan, selalu ya dengan nada yang sangat pongah mengatakan bahwasanya Undang-Undang ITE itu adalah dia yang buat. Wah, luar biasa sekali. Undang-Undang ITE itu adalah dia yang buat. Dan Undang-Undang ITE ini ya yang sekarang menjerat mereka ketiga tersangka ini juga merupakan bumerang sebetulnya buat mereka. Padahal undang-undang ini sudah cukup baik, cukup bagus, ya, dan beberapa kali juga digunakan untuk itu. Sekarang mereka teroris ini yang terjerat dengan Undang-Undang ITE ini mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk apa ini? Yaitu untuk dapat ya, mereka lolos dari jeratan ya penggunaan media sosial untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang fitnah dan juga pencemaran nama baik itu sendiri. Pasar berlapis yang dikenakan kepada mereka ini mereka ingin hindari. Banyak sekali cara yang mereka lakukan. Mungkin teman-teman juga tahu apa yang mereka ingin lakukan. Ya, setelah mereka ini terusik, ya, jiwanya meronta-ronta, teman-teman. Ini tidak adil. Nah, kenapa saya katakan itu? Meronta-ronta jiwanya. Karena dengan adanya restoratif justice yang membebaskan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan SP3 itu, mereka merasa bahwa ini tidak adil. Mereka merasa bahwa ini dikriminalisasi.
Padahal ini sudah terbuka dengan undang-undang KUHP yang baru untuk restoratif justice. Kalau mereka juga mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis. Tapi kan kita paham gitu lah, bahwasanya mereka tidak akan melakukan itu. Kenapa mereka tidak akan melakukan itu? Mereka ini gengsinya tinggi sekali, tinggi hati, dan merasa yang paling benar, ya. Walaupun ya apa yang dilakukan mereka itu hanya fotokopi yang dilakukan oleh mereka. Semuanya tidak ada kaidah-kaidah ilmiah, ya, yang dilakukan untuk itu tidak ada sama sekali. Yang penting saya menggiring opini publik agar mempercayai hasil penelitian mereka itu. Itu yang mereka lakukan selama ini. Menggiring opini publik untuk mempercayai apa yang mereka lakukan dengan dibungkus kata-kata ilmuwan. Mohon maaf saya katakan, ini ilmuwan odong-odong dan merasa paling pintar se-Indonesia. Padahal kalau kita lihat, mereka ini banyak sekali tipu-tipunya juga. Ya, kita paham lah, Roy Suryo siapa kan? Ya mantan residivis lah, mantan narapidana. Dan sekarang mengulangi perbuatannya lagi nih sepertinya. Kalau bicara Dr. Tifa itu, ya, dia kan selalu bangga dengan keahliannya sebagai ahli neuroscience. Ya. Jadi ijazah fotokopi itu diselidiki dengan ilmu neuroscience. Luar biasa. Hilang akal sehat kita kalau kita mempercayai mereka untuk itu. Benda mati, ya, diteliti dengan neuroscience. Dan juga kita tahu, kita paham ya, selama ini kan yang dilakukan itu adalah banyak sekali penghinaan terhadap Jokowi secara pribadi. Beliau sakit, banyak sekali kata sumpah serapah untuk itu. Banyak sekali kata-kata yang menurut saya tidak pantas ya disebutkan oleh seseorang yang mengatakan namanya ilmuwan untuk itu. Tidak pantas untuk itu. Dan juga sebagai anak bangsa tidak pantas untuk melakukan itu. Saya yakin hari ini apa yang mereka perjuangkan ya menurut kata mereka terhadap undang-undang ITE itu yang ingin mereka hapus, yang katakan menurut mereka ilmuwan ini dikriminalisasi. Bagaimana sih dibilang dikriminalisasi? Ya, undang-undang ITE itu dibuat ya zaman Pak SBY dan juga dikatakan oleh Roy Suryo bahwasanya dia juga adalah salah satu dari pembuat dari undang-undang itu ya, dan juga ada saksi ahlinya dia siapa Henry Subiakto itu juga pembuat undang-undang ITE itu ya. Kemudian dia meminta MK untuk dirubah, untuk diganti gitu loh. Padahal kalau dulu-dulu kenapa tidak dari dulu untuk dirubah atau diganti? Setelah mereka ini menjadi tersangka, baru mereka melakukan hal itu. Patut disayangkan teman-teman semua. Ya, kembali lagi kita lihat. Apapun yang akan dilakukan agar mereka bisa bebas dari jeratan hukum itu. Teman-teman, P19 ini insya Allah minggu ini
itu bisa dilimpahkan di kejaksaan untuk diteliti kembali oleh jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum sebelum menentukan P21. Kalau mereka mengatakan saksi ahlinya, mereka juga tidak tahu apakah sudah dilimpahkan atau tidak. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya saksi ahli yang mereka ajukan itu masih diterima, ya memang tidak boleh ada suatu penolakan baik saksi pelapor maupun tersangka untuk menolak saksi ahli yang diajukan. Tapi itu tidak semerta bahwasanya ditunggu terus sampai mereka selesai, tidak. Ya, itu haknya penyidik untuk langsung melemparkan kembali ke kejaksaan. Karena saksi ahli mereka pun bisa diajukan sebagai saksi tambahan di persidangan nanti. Dan makanya kami yakin itu akan segera dilimpahkan dalam minggu ini, ya paling lambat itu minggu depan. Jadi insya Allah setelah lebaran ya itu bisa masuk dalam proses babak selanjutnya itu persidangan. Ya. Teman-teman, tadi saya lihat di iNews TV itu ada breaking news. Mereka ada di MK ya untuk mengikuti persidangan ya dengan berkas-berkas yang diminta oleh MK untuk dilengkapi, dan mereka ya gembira sekali kelihatannya seperti itu ya. Kita lihat saja nanti, dan kita lihat lagi yaitu seorang yang selalu berteriak-teriak, yang selalu mendowngrade institusi negara, hadir pula di sana Saudara Rismond. Pertanyaannya, sosok Rismond ini sosok yang nyata atau sosok alam gaib? Ya teman-teman semua. Coba kalau kita lihat, kalau Rismond ini yakin bahwa ijazahnya yang diduga palsu oleh kita semua S2 dan S3-nya di Yamaguchi, dia akan sebutkan pada CLS minggu lalu sebagai saksi ahli itu. Ya, secara komplit biodatanya. Tapi dia tidak mencantumkan S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Artinya apa? Artinya dia mengakui bahwasanya ijazahnya di Yamaguchi itu adalah tidak ada sama sekali zong. Dan dia buat itu adalah palsu. Mestinya dia cantumkan. Kalau dia cantumkan, nah, kan kita bisa challenge untuk itu. Karena dia tidak cantumkan, ini mengkonfirmasi bahwasanya ijazah Rismond Hasyolan Sianipa adalah palsu. Kenapa? Ya, kita lihat dari gimmicknya, gerak tubuhnya dia, gesturnya dia, dan waktu sebagai saksi di CLS dia tidak cantumkan. Yang selama ini dia sangat banggakan, dia sangat luar biasa, dan lalu katakan, saya ini adalah alumni Mambu Gakuso. Wih, teman-teman, Mambu Gakuso atau Max itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang kepada seluruh negara di dunia ingin berkuliah di Jepang. Baik S1, S2, maupun S3. Seperti kita ketahui teman-teman, kalau S1 itu ya 4 tahun, S2 itu 2 tahun. S3 itu bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ya, tergantung dari kemampuan dari mahasiswanya. Dan ini akan mendapat
Stipend itu ada biaya hidup ya selama sebulan sekian ratus ribu yen misalnya kan. Kemudian juga biaya untuk kuliah itu di cover, fully funded untuk itu, full tuition. Nah, tapi dengan catatan teman-teman semua, kalau tidak lulus ya itu harus dikembalikan. Selama ini yang diterima berkuliah di Jepang itu harus dikembalikan. Itu konsekuensinya. Nah, inilah yang terjadi. Bahwasanya karena Rismond ini tidak lulus S2 dan S3-nya, maka saya katakan menggunakan dugaan ya. Diduga memalsukan surat kematiannya ya. Saya nggak tahu lewat siapa yang membuat surat kematian itu kan. Pasti ada orang lain yang membuat itu, dikirim ke Yamaguchi University. Ya maksudnya apa? Untuk menghindari membayar denda. Nah, ya kalau orang melakukan kesalahan ataupun tindakan kriminal, biasanya ya tidak akan nongol lah atau menonjolkan diri lah gitu. Kalau kemarin-kemarin, wah dia banyak menjadi saksi ahli digital forensik. Nah, coba lihat kasus Jessica Wongso ya, dia menjadi saksi ahli. Nah, dia katakan lulusan dari Jepang, maka orang semua terkesima ketika dikatakan bahwa lulusan dari Jepang ataupun lulusan dari luar negeri lainnya. Jadi mereka teman-teman ya, masyarakat berpikir ini hebat gitu, mampu untuk melakukan itu. Karena tidak ada yang menyenggol maupun tidak ada yang mempersalahkan, ya semakin kuatlah ya. Mungkin alibi dia semakin kuatlah keyakinan dia, tidak ada yang berani untuk membuka-buka lembaran gelapnya saudara Rismond ini. Nah, menarik sekali teman-temannya. Biar bagaimanapun sepandai-pandainya bajing meloncat pasti akan jatuh juga. Keberanian dia ya menghina institusi negara, menghina kepala negara, menghina Kapolri, menghina institusi-institusi pemerintahan lainnya ya dengan bahasa yang biadab, bukan bahasa yang beradab, tidak mengerti tentang etika, yang justru juga membuat malu kepada alumni-alumni dari Universitas Jepang. Bayangkan teman-teman, ya, dia katakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Berdasarkan penelitian dia melalui digital forensik yang dia katakan dia sebagai ahlinya. Padahal yang diuji itu adalah fotokopi. Rusak negara ini oleh mereka. Kita tuduh dulu, bukti nanti kita cari buktinya. Yang penting tuduh dulu, giring opini publik ya untuk membenci Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena dari sini kita akan beranjak kepada siapa? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita giring lagi publik. Kita jelek-jelekan lagi Gibran Rakabuming Raka. Itulah pemikiran-pemikiran mereka yang sangat luar biasa biadabnya. Dan ini teman-teman harus kita potong betul, kita amputasi betul glorifikasi mereka di masyarakat di seluruh Indonesia. Kita tunjukkan kepada mereka suatu kebenaran, berdasar dan fakta,
kalau mereka menyebarkan virus-virus kebencian, virus-virus kebohongan, virus-virus adu domba, kita mempunyai antidotnya, teman-teman. Data kita lawan data, fakta kita lawan fakta. Itulah mereka selalu mengatakan Andi Aswan itu bukan lulusan UGM. Andi Aswan itu pembohong besar. Andi Aswan itu tidak punya legal standing. Padahal dia sendiri tidak punya legal standing. Padahal dia sendiri adalah pembohong besar. Ya, apakah dia diakui oleh Kagama UGM? Roy Suryo dan 3 orang itu sudah tidak diakui oleh Kagama UGM. Biar teman-teman juga tahu untuk itu gitu. Mereka pada malu terhadap yang namanya 3 teroris ini sebagai alumni. Nah, itu perlu dicatat juga, teman-teman. Ya, kalau kita lihat lagi, ya, kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, Mombu Gakuso itu. Ingat bulan yang lalu ketika saya melihat ijazahnya dia itu berbeda jauh sekali dengan ijazah yang asli dari Yamaguchi. Saya langsung katakan, ambatan yang ngaling-ngaling ya di Rakyat Bersuara itu, ijazahmu palsu. Apakah dia bisa menjawab? Dia kembali lagi, kamu bukan lulusan Yamaguchi. Ketika saya bongkar ya ijazah Yamaguchi dan ijazah yang dia pegang, sokol dia katakan adalah ijazah aslinya Yamaguchi, jauh sekali perbedaannya. Ya, ijazah Yamaguchi University itu warnanya kuning, serat bambu dibuatnya. Kalau dia itu HPS, saya yakin dia beli dari online ijazah itu. Kan banyak fake ijazah yang dijual itu di media online. Kalau dicek di universitasnya langsung, ada itu dari Yamaguchi University emailnya, tidak mengenali ijazah ini, tidak mengenali yang namanya Rismon Hasyolan Sianifat itu. Yang lucunya lagi, ya, di translate-nya itu, perlu teman-teman juga cek nanti di video saya sebelumnya itu kan saya tampilkan ada 2 ijazah itu. Ijazahnya si Rismon sama ijazah yang asli itu bisa dilihat lagi teman-teman. Itu totally different, sangat berbeda. Kalau di ijazahnya Rismon itu dicantumkan yang namanya Hiroshi Kato sebagai rektornya, itu tidak boleh kalau di ijazah yang berbahasa Jepang yang ada huruf kanjinya. Tidak boleh, tidak dicantumkan yang namanya prinsipal. Prinsipal itu yang aslinya dicantumkannya itu di translate-nya ego, artinya dalam bahasa Inggris. Gitu. Dalam bahasa Inggris itu baru dicantumkan Hiroshi Kato sebagai prinsipalnya. Tapi ketika saya bandingkan kapan dia lulus, kapan Hiroshi Kato sebagai rektor itu, ternyata Hiroshi Kato itu sudah pensiun pada saat ijazah itu yang sokol dia bilang asli, yang saya rasa beli di online itu masih menjabat sebagai rektor. Banyak sekali sebetulnya kejanggalan-kejanggalan itu yang akhirnya membuat kita ini meneliti ini juga, wah ini benar-benar luar biasa keberaniannya gitu. Ditambah pula, sebetulnya kalau kita mau ngecek juga, nanti kita akan lakukan pengecekan itu, yaitu di Dirjen Pendidikan Tinggi. Sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk penyetarannya, dia punya nggak penyetaraannya?
Ketika kita tanyakan pada waktu dia pernah memberikan sertifikat dosen, itu bukan sertifikat penyetaraan. Dari sertifikat penyetaraan baru bisa mendapatkan sertifikat dosen. Nah, ini suatu pertanyaan juga, kenapa dia bisa mendapatkan sertifikat dosen tanpa ada sertifikat penyetaraan? Karena dengan sertifikat dosen itu dia melamar di Universitas Mataram dengan menggunakan gelar doktor dari Yamaguchi University. Nah, ini sesuatu yang menurut saya ini ada maladministrasi untuk ini. Nah, ini perlu ditindaklanjuti dan saya paham pasti Polda Metro Jaya itu sudah ngecek semuanya. Sudah ngecek ke Universitas Mataram, ya saksi-saksinya juga pasti sudah diperiksa juga. Sudah mengecek kalau nggak salah, satu lagi universitas saya lupa itu. Nah, itu pasti harus bertanggung jawab. Kenapa bisa menerima sertifikat dosen ini ya tanpa ijazah penyetaraannya misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi yang saya katakan selalu maling teriak maling ini benar adanya. Kalau kita recall katakanlah 4 bulan yang lalu, wih luar biasa yang namanya Rismon ini, teman-teman. Dia melakukan suatu yang namanya tindakan preman di nggak salah di mana ya, Dukcapil apa ya, dengan salah seorang brigjen aktif, Pak Ansar kalau nggak salah namanya, dan dibikin live sama dia, menunjukkan aroganisme yang sangat brutal menurut saya. Sosok dari seorang preman yang menurut saya bukan seorang ilmuwan. Dari hal apa? Menurut saya ini hal yang sakit hati menurut saya. Dia dikalahkan di dalam case-nya Jessica Wongso sebagai ahli forensik. Ya kan? Nah, kemudian mantan Kapolri Tito Karnavian ditantang pula sama dia. Luar biasa kerasnya. Sekarang saya tantang balik. Rismon, buktikan ijazahmu kalau itu ijazahmu asli. Hah? Ayo buktikan. Kau tantang semua yang namanya institusi negara. Kau hina. Kau caci maki Presiden ke-7, Insinyur Joko Widodo. Kau hina. Kau caci maki. Kau fitnah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ketika masyarakat menanyakan kepada dirimu, mana ijazah aslimu dari Yamaguchi University, S2 dan S3. Kau lari dari kenyataan, kau melarikan diri untuk itu. Kau pengecut, Rismon. Kau bukan seorang kesatria, kamu adalah preman. Seorang ilmuwan, ya, mulutnya dijaga, hatinya dijaga, perkataannya adalah data dan bukti serta fakta yang ada. Teman-teman paham juga kalau kita kembali yang dia selalu katakan, Andi Aswan itu bukan peneliti. Ya, saya bukan peneliti digital forensik. Tapi saya harus menyuarakan para ahli digital forensik yang selama ini mereka adalah silent dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan informasi yang benar, bukan informasi abal-abal yang dikatakan Rismon.
Apa yang dia lakukan? Ya simpel saja. Andi Aswan itu peneliti abal-abal, bukan lulusan UGM, tidak punya legal standing. Selalu yang diglorifikasi oleh teroris ini, mereka tidak paham bahwasanya publiklah yang menilai. Bukan Anda, bukan saya, tapi publik yang menilai berdasarkan data-data yang kita gelar di media mainstream atau media-media lainnya. Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah tercerahkan untuk itu. Bisa menilai untuk itu. Tingkah laku mereka bisa mereka juga lihat. Jadi teman-teman, kita nanti lihat bagaimana hasil dari MK. Nanti kita bahas kembali hasil dari MK itu, kemana arah tujuan mereka untuk itu. Dan saya yakin mereka ini, saya katakan adalah sudah desperado. Ya. Kalau bicara MK, ya Rafli Harun memang kapasitas dia doktornya di bidang tata usaha negara. Di bidang tata negara ya. Tetapi kalau bicara tentang yang namanya pidana, ya bukan Rafli Harun itu bagiannya. Sama aja kalau kita ingin menabung, ya pasti kita menabung di mana? Ya di bank resmi lah. Ya. Bukan di pos hansip. Ya teman-teman, inilah ulasan yang saya bisa berikan di catatan Andi Aswan ini. Dan ini tetap kita maintain, artinya terus mengingatkan kepada teman-teman semua. Apapun yang mereka lakukan, kita punya antidotnya untuk itu. Ya. Saya dan teman-teman tidak pernah mundur untuk menyuarakan yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu harus terus diglorifikasi untuk melawan kebatilan dan kezaliman yang selalu mereka teriak-teriakan di ruang publik untuk menggiring opini publik bahwasanya mereka seperti dikriminalisasi. Padahal ruang publik semua telah dibuka untuk mereka gunakan, untuk mereka buktikan apa yang mereka inginkan terhadap ijazah yang asli yang diduga palsu oleh mereka. Teman-teman, saya ahlul yakin nanti MK akan memutuskan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita bertemu kembali di catatan Andi Aswan selanjutnya. Jangan lupa memberi tahu kepada teman-teman semua, tetangga, kawan-kawan SMA, kuliah, kawan-kawan dalam sosialisasi, teman-teman bersosialisasi dan sebagainya, untuk mensubscribe catatan Andi Aswan, dan jangan lupa pula untuk ya notifikasinya, sehingga kita tetap mendapatkan informasi tentang ulasan-ulasan dari saya di catatan Andi Aswan. Terima kasih. Domo arigato gozaimasu. Matai maso. Sayonara.